Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Kusuma Wardani, kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 dengan NIM 204105020077. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan atau review mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yaitu yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi, agar ekonomi berkembang dengan baik. Yang kedua, mencegah pengangguran. Hubungan kebijakan fiskal dengan pengangguran adalah ketika terjadi inflasi pada barang-barang, maka daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga barang-barang produksi tidak laku di pasaran dan perusahaan tidak akan memproduksi lagi. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan berupa memberi subsidi atau mengurangi pajak pada perusahaan tersebut untuk biaya operasional. Maka perusahaan-perusahaan bisa menjual barang produksinya dengan harga murah, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat dan perusahaan akan menambah tenaga kerja sehingga mencegah pengangguran. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Jika harga terlalu mahal, maka pemerintah mencari solusi agar harga bisa turun dan sebaliknya, sehingga stabilitas harga terkendali dengan instrumen pajak atau instrumen subsidi. Yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Hubungannya dengan kebijakan fiskal adalah ketika pemerintah mengurangi pajak atau memberikan subsidi pada sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha yang tergolong di dalamnya akan tertarik untuk melakukan investasi. Yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Hubungannya dengan kebijakan fiskal adalah pemerintah memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan besar. Tapi di waktu yang bersamaan, pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat yang pendapatannya rendah, sehingga terciptalah keadilan sosial. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan uang yang banyak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu, memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah 1 juta, atau memberikan insentif kepada prakerja dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan uang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional adalah kebijakan pengetatan, di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah meningkatkan persentase pajak dan mengurangi subsidi. Yang selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, kedua kebijakan pengeluaran, tiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan hutang atau surplus. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi. Jadi, pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat yaitu distribusi. Kebijakan fiskal akan mendistribusikan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan sasaran. Yang kelima yaitu stabilisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga dan menstabilkan ekonomi agar berjalan dengan baik. Yang keenam, pembangunan.
Jadi, fungsi kebijakan fiskal yang terakhir ini menjelaskan bagaimana pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar. Entah itu dari segi fisik seperti infrastruktur maupun non-fisik seperti pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama itu jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan dari perlindungan. Yang kedua yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang disebabkan oleh peperangan. Yang ketiga yaitu fa'i. Fa'i adalah harta rampasan tanpa peperangan. Yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan karena hartanya sudah mencapai 1 nisab. Yang kelima yaitu khoroj. Khoroj adalah pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah tersebut hasil kekuasaan. Jadi daerah-daerah yang dikuasai umat Islam ditaklukkan, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada penduduk setempat dan hasilnya diberikan kepada pemerintah. Yang keenam yaitu nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada umat Islam, di mana negara tersebut memiliki kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka terpaksa ada pajak yang dibebankan kepada umat Islam. Yang ketujuh yaitu amwal fahla. Amwal fahla adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan fiskal itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan terciptalah stabilitas sosial dan politik. Sekian tanggapan atau review saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.